Oke, saya ke Bang Sirajudin. Bang, ada masukan dari Pak Idris. Pak Idris menanyakan, apakah survei ini dilakukan hanya di Pulau Jawa? Baik, terima kasih Pak Idris pertanyaannya. Survei kita ini survei nasional, dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dan populasi sampelnya itu adalah seluruh penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah punya hak pilih. Jadi semuanya punya peluang terpilih, tetapi sampel kita pilih sebanyak 1.200 sekian sampel. Itu 1.220 sampelnya. Dari data itu kita dari jumlah sampel itu yang berhasil kita wawancarai, response rate namanya, itu sekitar 87% atau 1.059 yang berhasil. Selebihnya gagal diwawancarai. Itu ada di wilayah timur, di mana-mana tersebar. Artinya survei ini cukup bisa menggambarkan bagaimana kondisi nasional saat ini. Kondisi nasional dari 1.059 itu kita mendapatkan margin error 3,1, artinya selisih di dalam rentang 3,1 itu secara statistik tidak berbeda. Jadi kalau berbeda itu mesti di atas 3,1. Pemilih wawancara dilakukan lewat tatap muka tanggal 7 sampai 13 Desember. Nah, populasi sampelnya itu mirip dengan populasi nasional dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya secara gender juga mirip. Ini populasi 50,1% laki-laki, perempuannya 49,9%. Sampel kita juga mirip begitu. 50,1% laki-laki, 49,9% perempuan. Pedesaan perkotaan distribusinya juga sama, proporsional, mirip dengan proporsi penduduk menurut BPS. Lalu dari sisi etnik juga mencerminkan etnik gitu, proporsional etniknya. Lalu sebaran sampel per wilayah juga merata. Mencerminkan proporsi sebaran penduduk nasional. Misalnya Aceh itu hanya 1,8% penduduknya dari penduduk nasional. Itu yang Anda survei jumlahnya 1,8% juga dari total sampel. Dari total sampel yang terpilih. Baik. Nah, begitu juga di Kalimantan Selatan. Ini di Kalimantan Selatan yang ditanyakan tadi itu jumlah populasi nasionalnya itu sekitar 1,5%. Lalu sampel yang kita pilih juga 1,5% dari sampel yang kita ada. Jadi proporsional, representatif, dan mencerminkan karakteristik demografi populasi. Itu tadi Pak Idris jawaban atas pertanyaan Anda. Saya ke penelpon berikutnya. Halo. Ya Pak, silakan. Ya, sama Pak Syahril ya. Pak Syahril, silakan Pak. Ya, itu mengenai pasangan bencana. Itu perakiraan kemungkinan duet Jokowi Prabowo ya. Jokowi Bapak itu setuju atau enggak Pak kalau misalkan mereka diduetkan Pak? Jokowi itu ya pimpinan masa depan yang diharapkan oleh anak bangsa ini. Ya, usianya mungkin di bawah 60-an. Sedangkan Prabowo itu pemimpin masa lalu. Pola pikir dia masih sudah terpaku, sudah terbentuk dalam bentuk pola pikir masa lalu. Kita ini membutuhkan pemimpin-pemimpin masa depan. Anak-anak yang muda. Kalau saya boleh melihat, kita membutuhkan duit tunggal. Itu bisa saja misalnya Jokowi berpasangan dengan Tito Karnavian misalnya. Itu lebih miliar lagi. Lebih dengan Pak Tito Karnavian. Tapi kalau Prabowo itu pemimpin masa lalu. Dia sudah merupakan masa lalu. Jadi masa lalu itu biarlah berlalu, kita melihat ke masa yang depan. Carilah pemimpin masa depan. Terima kasih Pak Syahril atas informasinya. Anda bergabung bersama kami Pak. Nah, ini saya ke Pak Didi, apa tanggapan Anda Pak? Saya harus ngomong kalau udah mulai menginjak masa lalu sama masa depan. Soalnya ini harus diluruskan, pemahaman yang seperti ini harus diluruskan. Jadi pemikiran mengenai bahwa Pak Prabowo masa lalu itu menurut saya satu pemikiran yang perlu dijernihkan ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo saat ini. Dengan posisi beliau yang sudah usia seperti itu waktunya habis itu untuk mikirin monitor perkembangan yang dilakukan pemerintah. Dan beliau itu turun-turun ke daerah-daerah untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang ditawarkan Pak Prabowo, Pak? Yang ditawarkan Pak Prabowo yang terakhir di 2019 nanti adalah beliau itu salah satunya yang sekarang meskipun tidak berada di kekuasaan.
beliau itu concern terhadap sumber daya manusia. Beliau mengusulkan adanya revolusi putih. Artinya apa? SDM itu dari awal harus dipasok dengan gizi yang cukup agar otaknya cerdas. Itu berada di posisi beliau tidak berkuasa. Sehingga para pimpinan daerah sekarang digalakkan untuk melakukan itu. Gitu. Dan itu satu pemikiran menurut saya yang concern, istilahnya itu revolusi mentalnya Pak Jokowi yang harusnya lebih concern untuk melakukan itu. Ini malah Pak Jokowi concernnya ke infrastruktur, Pak Prabowo concernnya ke SDM. Artinya kan apa yang menjadi pemikiran Pak Jokowi dikerjakan sama Pak Prabowo meskipun di luar kekuasaan. Bahwa artinya pemikiran yang tadi disampaikan itu masa lalu, oh tidak, beliau masih berpikir istilahnya kondisi saat ini pun masih beliau lakukan gitu loh terhadap situasi saat ini. Artinya jangan melihat dari usia, tapi bagaimana visi dan misinya untuk membangun. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terus yang kedua, sebenarnya saya agak concern terhadap hasil surveinya MSRC yang disampaikan Pak Abbas. Ada yang menarik di sini. Seorang Panglima TNI, ratingnya di bawahnya seorang AHY gitu yang sudah istilahnya udah purnawirawan, udah mengundurkan diri. Ini kan satu hal yang menurut logika saya itu nyampainya di mana? Jadi jangan-jangan ini semacam downgrade kepopuleritasan Pak Gatot Nurmantio yang dikalahkan dengan mantan pamennya gitu kan. Ini kan agak logikanya agak berat diterima. Berdasarkan situasi kayak itu juga jangan-jangan ini kayak survei ini diniatkan untuk mendegradasi Pak Prabowo dan mendegradasi dari Pak Gatot Nurmantio. Atau jangan-jangan Anda sudah ada komunikasi antara Pak Prabowo dan Pak Gatot Gatot gitu, komunikasi, Pak? Karena kita punya data juga, kita melakukan survei juga. Makanya kita ngelihat kalau survei Anda Pak Gatot berapa, Pak? Harusnya lebih tinggi. Harusnya lebih tinggi. Saya nggak bisa nyebut nama karena itu internal kita kan. Artinya ini ada logika-logika yang tidak bisa diterima gitu meskipun hasil surveinya udah mulai kaidah keilmuan ini yang tahu keilmuannya nanti. Mungkin AHY bisa mencuri momen pada saat pilkada kemarin. Sama, AHY mencuri momen DKI, tapi Pak Gatot juga gerak kemana-mana. Itu kalau ngomong layar tapi kan tidak untuk dipilih pada saat itu Pak Gatot sebagai Panglima TNI. Betul, tapi posisi Pak Gatot sekarang adalah selama ini kan selalu berpihak dalam situasi tertentu. Dan itu istilahnya masyarakat itu melihat bahwa Pak Gatot itu berada hadir di saat masyarakat membutuhkan gitu loh. Itu yang saya lihat, jadi itu yang perlu diluruskan. Jangan sampai terkesan survei ini kayak mendograde para pimpinan yang dianggap terbaik bangsa, belum apa-apa udah disembelih gitu loh. Itu yang perlu diluruskan. Ya, saya kira itu agak berlebihan. Oh, harus berlebihan kan, kita seleksi silang di sini. Karena begini, berlebihan itu karena Bapak mempersoalkan harapan sendiri dengan temuan ilmiah, kerja-kerja ilmiah secara metodologi kita. Anda melihat memang ada pengaruh dari kita. Jabatan, kemudian sampai ada tentu saja, dia nggak akan populer setinggi itu, nggak akan didukung setinggi itu untuk jadi wakilnya Pak Jokowi, jika dia tidak menjadi Panglima. Kalau AHY, jelas dia udah ikut pilkada DKI dan dia sekarang kerjaannya keliling-keliling juga atas nama Partai Demokrat. Artinya dia melakukan sosialisasi Pak secara aktif gitu. Satu lagi, sebetulnya beda keduanya juga nggak gede-gede amat Pak. Saya tadi sebutkan margin error kita itu 3,1%. AHY 12,7, Pak Gatot 12,2. Itu di bawah 3%. Secara statistik itu sama Pak. Secara statistik. Beda itu kalau di atas 3,1%. Misalnya AHY 17%, Pak Gatot 12% baru itu. Signifikan bedanya. Kalau ini bedanya di bawah 1%, itu artinya sama secara statistik. Oke, Bang Andreas. Tapi jika harus lihat kerja masing-masing. Apakah Pak Gatot sudah melakukan kampanye se-ekspansif AHY atau tidak? Kalau AHY udah jelas representasi Partai Demokrat saat ini. Oke, Bang Andreas, kalau disuruh memilih, ini kan Pak JK kemungkinan bisa jadi tidak akan maju lagi karena faktor usia. AHY dan Gatot itu yang menyusul 12,7, 12,2. Kalau disuruh meminang untuk mendampingi Pak Jokowi, AHY dan Pak Gatot ini kira-kira yang cocok sama Pak Jokowi siapa Pak? Nanti dulu deh. Masih terlalu jauh dan mungkin juga tidak terlalu penting untuk saat ini. Ya kalau buat rame-rame sih oke-oke aja. Gitu. Tapi artinya kalau kita bicara serius belum waktunya. Belum waktu. Tapi sebagai informasi untuk referensi yang ada di dalam ini kita ya terima kasih. Ini sumber yang diberikan oleh SMRC gitu. Kenapa? Karena ini masih banyak, masih 1,5 tahun, udah tahun bulan September ya kita harus mulai agenda. Jadi masih ada waktu beberapa bulan. Pendaftaran bukan Agustus Pak?
Agustus. Untuk Pilpres. Sehingga masih ada cukup waktu dan untuk menimbang dan meminang kira-kira siapa yang nanti akan sampai ke Pak Jokowi. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, dan baik. itu faktor-faktornya yang tadi saya sampaikan tadi gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang ya kalau dulu Bung Karno sangat memperhitungkan aspek representasi wilayah misalnya. Artinya Jawa, luar Jawa. Nah, juga aspek itu tadi aspek mungkin juga kultural, aspek representasi gender misalnya, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Langsung langsung. Oke, baik. Karena disitulah kriteria yang selalu dilakukan oleh partai politik, gitu. Baik di dalam Pilpres maupun di dalam Pilkada gitu. Baik, saudara, di segmen selanjutnya kita akan membahas terkait dengan elektabilitas partai yang akan maju di pemilu 2019. Siapakah yang unggul? Kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut.